Aduh, pusing. Kok kalian pusing? Anak tantrum. Aduh, gimana nih? Nah, itu tuh Koal. Yang Hmm, paling sering LJ denger ya. Para dad mom ya berkeluh kesah baik di sosial media maupun dia berkeluh kesah dengan sesama parents lainnya tentang anak tantrum, tantrum, tantrum. Aduh, kayaknya pembahasan tentang tantrum nih gak ada habisnya ya kok ya kayaknya ya. aduh, itu barusan Gimana denger kok? LJ bilang tantrum, tantrum, tantrum. Kayaknya udah berasa capek tuh. Kedengeran ya. Tapi sebenarnya gini loh, kok Al aja tuh sebenarnya masih bingung. Yang mana sih yang sebenarnya dikategorikan sebagai tantrum? Kalau misalnya anakku nangis gitu, rewel, itu sebenarnya udah bisa dibilang tantrum. Atau tantrum itu sebenarnya ada terminologi sendiri kok Al, untuk si tantrum itu. Nah, Datmam, Heeh. kita obrolin ya di episode kali ini nih tentang tantrum. Oke, jadi tadi bedanya mau antara tantrum dan nangis ya. Iya, heeh. Nangis Oke, atau rewel lah gitu kok. rewel atau nangis gitu ya. Oke, Hmm, jadi kalau gitu mungkin satu-satu nangis dan hmm, tantrum. Kalau nangis kan sebenarnya ini ya, anak itu kan mengekspresikan emosinya gitu. hmm, Emosinya entah mungkin dia bisa sedih, frustrasi, marah hmm. atau apa dengan ya nangis Nangis. atau terharu kan. Waktu itu kita sempat Iya, bahas nih betul. di episode. Berbagai macam emosi Ya, ya. kita Untuk sempat nangis. bahas nih di episode Dads Don't Cry. Hmm. Nah, kalau tantrum itu emosinya jauh lebih intens dibanding nangis. Oke, jadi nangis bukan berarti tantrum, tapi Bukan mungkin di berarti dalam tantrum ada ada part menangis. nangis. Gitu Benar. ya kok. Oke. Ya, mungkin ya, belum terlalu Iya, ada iya. nangis. Karena kan tantrum bisa dengan marah, pokoknya emosinya bisa nggak terkendali, dia bisa kayak lost Oke. control of himself or herself gitu ya. Oke. Karena bagian yang tantrum ini men-take over bagian dia yang rasional. Oke, mungkin dijelasin Oke. aja dulu kali ya, apa itu Oke. tantrum. Oke. Oke, boleh, boleh, Ya, boleh, boleh kok. jadi tantrum itu adalah reaksi dari diri seseorang karena dia itu tidak mampu mengekspresikan emosi dan dirinya ini secara aman dan sehat gitu. Tidak mampu mengekspresikan dirinya secara aman dan sehat. Termasuk Hmm. emosinya gitu. Nah, jadi Oke. kalau kita bayangkan ini otak ini kita ambil dari yang triune brain model. Itu ada 3 macam. Pertama adalah bagian stem atau batang otak, kemudian lalu ada bagian limbic system, dan ketiga yang paling atas adalah bagian neocortex. Jadi dari bawah ke atas itu disebut paling bawah itu adalah otak reptil, orang awam menyebutnya gitu. Kemudian yang bagian tengah itu adalah mamalia purba dan yang paling atas itu adalah mamalia modern. Nah, Hmm. otak reptil ini terkait insting survive. Responnya adalah fight or flee atau freeze atau fit ya, gitu. Kemudian yang limbic system atau otak mamalia purba ini terkait dengan emosi. Kemudian yang paling atas tadi otak neokortex ini mamalia modern ini terkait dengan logika, keputusan rasional, komunikasi, organisasi, pikiran dan sebagainya. Nah, ketika seseorang tantrum, ya kita bisa tantrum loh, nggak Hah? anak-anak Oh, doang, nggak cuman anak-anak kok. nggak cuma anak. Wah, berarti ini sebuah persepsi yang LJ mungkin salah nih ya, kok ya. Karena kok pikir yang bisa tantrum itu ya anak-anak. Kalau udah remaja, ya nggak ada sih yang namanya tantrum. Mungkin sampai SD kali ya. I don't know. Selama ini pikiran LJ kayak gitu loh kok. Orang dewasa aja juga bisa tantrum, makanya kan tantrum ini kan kita kita lepas kontrol, nggak bisa mengelola emosi kita dengan sehat dan aman kan, ekspresi Oke, jadi nggak terkontrol. oke. Oke, ya, jadi kalau dari tadi nih, terminologi yang triune brain ini, kan bagian bawah ini terkait dengan survival instinct tadi, otak Ya, ya, reptil. reptil. Mm-mm. Nah, jadi kalau seseorang nih, anak atau kita terpicu nih rasanya, ngerasa nggak aman, nah ini otak reptilnya terpicu jadi aktif. Respons dia hanya ada fight, flee, freeze, atau ini fit ya, bisa nyemil, fit itu nyemil. Fight itu ngelawan, freeze itu kaku diem, flee itu kabur. Hmm, Jadi ketika terpicu, ya ini fight, responsnya bisa fight atau bisa kabur tadi, atau dia diam di tempat nggak tahu ngapain, bingung, atau tadi ngemil.
Kemudian Mmm, berikutnya kalau yang tadi ketika sedang emosi, otak bagian limbiknya itu yang teraktivasi dan ketika otak reptil dan otak limbik ini tidak aktif, barulah kita bisa berpikir secara rasional, gitu. mhm, Nah, tantrum ini terjadi ketika otak reptilnya ini aktif dan men-take over limbic system dan neokorteks. Atau bisa juga bagian limbiknya aktif dan men-take over neokorteks tersebut. mmm. Sehingga bisa terjadi nggak cuma ke anak aja, tapi kita juga bisa loh LJ. Oke, this is yang LG baru tahu dan LG baru pelajarin sih bahwa orang dewasa juga sangat bisa ya kalau yang namanya emosi nggak terkontrol secara aman dan nggak bisa diekspresikan dengan baik gitu ya, itu ya tantrum gitu ya namanya ya? Oh, Tantrum mungkin, tantrum oke juga. oke. Pernah nggak sih ngeliat gitu misalnya mungkin lagi makan ya di restoran atau mungkin lagi ngantri lah sesuatu Ya, gitu, terus oh ada ada bapak-bapak orang marah iya, misalnya gitu ya, bapak-bapak marah terus kayaknya kayak kayak kita gebrak ngeliat, meja atau apa ya? kok kayaknya gini aja lo sampai kayak gitu sih? Bisa Oke marah, oke ngamuk-ngamuk atau apa, terus kayak ngomel gitu atau oke. sambil bentak-bentak atau mungkin banting barang atau gebrak gitu kan, it's tantrum sebenarnya. Oke, oke, I got it, I got it. Iya 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 Jadi iya. nggak hanya anak aja. Iya 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 Cuma iya. kan orang dewasa itu cara lebih sehat kan memang dia itu kan regulasi emosinya mestinya lebih bagus dong dibanding Seharusnya anak gitu kecil ya. ya. Tapi kan Makanya pikiran LJ itu, tantrum itu hanya anak-anak karena mungkin karena orang dewasa mungkin seharusnya mhm, atau bukan seharusnya sih ya, kok apa ya, ah, biasanya mungkin ya, biasanya lebih lebih bisa bisa meregulasi ya. Oke emosinya. Tapi oke. kan mungkin aja ada satu hal yang bikin dia ke-trigger Terpicu, nih, trigger. terpicu karena Hmm, mungkin pengalaman di masa lalu atau oke. ngingetin kejadian itu akan sesuatu trauma dia atau Iya apapun itu kan iya gitu. iya iya Ibaratnya iya iya. gimana ya, kayak gunung meledak gitu loh. Iya 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 iya. Oke, Ya karena mungkin di sini Detmam nanti boleh sharing juga sih Koal nih ya, apa sih sebenarnya manifestasi ataupun juga apa ya, kelakuan deh ya konotatifnya ini, kelakuan anak Detmam gitu. Kita spesifik pada anak-anak aja ya kok ya, oke, karena kita nggak ini pada orang dewasa ya gitu, pada anak-anak deh. Apa sih kelakuan anak Detmam tercinta, tersayang ya, karena walaupun dia tantrum tetap kita tuh sayang dia, kita tetap cinta sama dia gitu loh. Eee, yang mungkin pernah dia lakukan gitu. Koal juga boleh nih kasih masukan, sebenarnya apa sih ya mereka tuh bisa ngapain aja sih tantrum itu, karena, LJ juga pernah lihat sih di supermarket ya kok bener-bener dia itu guling-guling ya itu tantrum. guling-guling kok, aduh bener-bener kayak, semua semua bingung sih, Heeh, semua bingung, tapi kita ya semua diam gitu loh, karena orang iya, tuanya sendiri ya tampaknya perasaan yang muncul pada saat itu mungkin yang LJ lihat ekspresinya adalah malu ya, orang tua ya. Lalu pastinya frustrated gitu, "Aduh mhm harus ngapain nih?" mhm Sementara tangannya satu memegang belanjaan. mhm Memegang kereta gitulah ya, kereta mhm, dorong. Sementara satu lagi iya, maksudnya bingung gitu, dia mau gimana nih, anaknya mhm, guling-guling. Tapi nah, LJ kurang jelas, itu anak mau ngapain, mau minta sesuatu nggak dibeliin, atau ada apa nih anak itu, nggak mau diajak masuk ke situ atau gimana gitu. Nah, sebenarnya bentuk-bentuk lainnya apa sih kok selain tadi mungkin nangis ya, guling-guling, teriak, mencap-mencap, mencap-mencap ya? teriak-teriak, banting barang, Oke, agresif, mukul, bisa iya juga. Nah, ini kita perlu telusuri nih penyebabnya apa. Karena kan bisa tadi, satu, emosinya nggak teregulasi nih iya dengan sehat dan aman. Terus iya. yang kedua bisa juga kalau anak itu memanipulasi. Oh, maksudnya dia itu menggunakan, ini sebagai trik gitu kok, Iya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Wah, ini seru nih betul kok. betul betul. Tapi kan ini tergantung umur ya, tergantung Iya umur. sih iya Dan sikon sih. juga, kita nggak bisa judge ini semua, makanya kita perlu cari tahu nih penyebabnya apa, Oke gitu. oke. Kalau Iya iya iya, kalau bener anak sih. misalnya balita mah mereka kayaknya belum bisa deh memanipulasi ini, karena mereka kan Belum, juga belum mhm. ngerti Mhm 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 belum ngerti. mhm. Jadi perlu kita cek nih, apa nih, kan tadi, bisa jadi mungkin dia merasa nggak aman, Iya
Mungkin bisa ya merasa takut dengan keramaian di situ banyak orang atau suara rame di apa, di tempat belanja tersebut, I Iya, don't know. iya. Mungkin bisa kayak gitu atau mungkin dia merasa nggak diperhatikan orang tuanya lagi sibuk ngambil belanjaan, dia merasa sendirian, Banyak who faktor knows? ya. Iya Bisa sih. juga atau bisa juga dia lapar, Hmm, capek, mhm. haus, pengen pipis, cuma ya dia mungkin kadang kan belum ngerti emosinya ini apa gitu loh. Iya 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 Belum iya bisa iya. mengekspresikan akhirnya yang perwujudannya ya itu tadi dengan tantrum tersebut. Iya. Apakah kok Mhm. bisa terjadi pada semua anak atau nggak semua anak LJ? Ada juga yang nggak melewati fase tantrum ini atau semua anak tuh sebenarnya tantrum cuma berbeda-beda, ada yang ekstrim, ada yang enggak. Nah, kalau kayak gini gimana tuh kok? Ini pertanyaan oke gak nih kok? Ini pertanyaan awam sih. Iya, bagus juga pertanyaannya gitu, Heeh, bagus heeh. bagus. Nah, ini jadi balik lagi, tadi, kalau didefinisikan sebagai kan ini kan emosi yang nggak terregulasi sehingga intens kan. Kan bisa juga ada anak yang dia karena, apa ya, karena orang tuanya ini juga baik banget regulasi emosinya, anak ini melihat dan meniru. Oh Sehingga anak ini iya. juga bisa apa disebutnya, mengkoregulasi, meregulasi bareng orang tuanya, Oke, gitu oke. kan. Karena kan ada yang disebut mirroring neuron. Mirroring neuron. Jadi, neuron atau ini bagian dari saraf ini yang Jadi dengan mirror ini anak ini bisa melihat, "Oh orang tua gua tenang, kalem, dia emosinya baik." Anak ini bisa belajar loh dari situ. Tapi Iya. sebaliknya kalau orang tuanya ya you know lah kayak Iya 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 iya. kayak gitu Ini mungkin. bener loh kok, karena bener-bener ya NLJ lihat emang kalau papa mamanya kalem, anak tuh kok cenderung kayak anteng ya kok ya, kayak kalem. Apa itu yang Koko maksud dengan mirroring atau Ya iya iya. co-mirroring kayak gitu? Betul betul. Itu salah Oh, satunya gitu, oke. mirroring. Dan yang kedua itu kan, apa ya, kalau bahasa awamnya energi itu is contagious kan, energi itu nular, I see. kalem. Oke. Jadi ketika anak tantrum tadi, misalnya tadi contoh LJ yang tapi lagi belanja terus anak tantrum, kalau kita makin panik ya anaknya makin panik, makin Benar, tantrum. benar, Dan kita benar tenang, sih. Mm-mm. tenang, dan to be honest kalau gua peduli amat orang mau apa, bodo amat, this is my Ya, kid. ya. Mau mau orang label apa atau apa, bodo amat. Udahlah, gua nggak peduliin rasa-rasa malu atau rasa apa. Fokusnya ya udah, this is my kid. Memang dia sekarang kondisinya lagi tantrum, but he's still my kid, she's still my kid gitu. Koal Pegang. tolong yang part ini dijadiin real ya Koal ya. Ini penting banget loh Detma. Perasaan untuk bodo amat. This is my kid gitu. Aha. Bagaimanapun aku nggak peduli orang mau label apa pada saat dia marah atau apa. Yang penting aku sama dia, aku bisa tenangin dia. I don't care pendapat orang. Jadi eh, perasaan malu mungkin nggak usah menjadi top priority. Mungkin gitu kali ya kok ya. Wah, Ya, oke. fokusnya kan fokusnya kan ngertiin anak nih. Apa ya dengan anak gua kok sampai dia tantrum? Ya, 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 ya. Ya kan, Heeh, fokusnya heeh, kan justru ke situ. Karena kan tantrum heeh. ini sebenarnya jadi apa ya? Perwujudan gitu. Akibat Mm. lah. Ya, 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 ya. Sebagai akibat. Akibat ya, karena kan tadi Akibat dong. Koko udah bilang Ya, penyebabnya ada kan, triggernya tadi ya, mungkin apa. Nah, ini betul. akibatnya gitu ya. Ini adalah akibatnya. Jadi tantrum itu Heeh. bisa kita lihat dari perspektif lain ini. Oh bahasa anak. Oh iya gue ngerasa nggak aman loh. Gue ngerasa nggak Ya, nyaman loh. ya. Atau tadi mungkin gue mau manipulasi agar keinginan gue tercapai. Oke, Atau mungkin ya kalau oke. yang tadi ini kan tergantung nih umur anak nih ya. Ya, ya, Kalau ya, ya, anak ya. mungkin udah remaja oke lah. Mungkin dia ada memanipulasi. Tapi kalau anak masih balita belum ada lah itu. Ya, mungkin Ah, pemikiran seperti itu belum belum ada ada. kali ya, Koy ya. Belum ada. Ya, ya, ya. Oke, tadi bagus itu highlight yang bagus banget sih Datmam yang bisa kita pelajarin ya dari Koal ya bahwa ya yang everything else tuh doesn't matter sih pada saat itu terjadi ya. Sama mungkin ini kali kok yang harus kita cermati ya Datmam ya. Adalah jangan sampai mereka menyakiti diri mereka sendiri Benar. sama menyakiti orang lain ya kok. Karena Yes. sangat bisa mereka itu misalnya ngamuk
gimana, tapi mereka kayak melempar orang dengan Mhm mhm. barang atau kaleng makanan atau gimana Iya yang iya mungkin iya. atau dia melukai dirinya sendiri dengan jedotin kepala ke pintu. Aduh, serem banget Bang. Aduh, oh no. Iya, karena ya Iya, manifestasi bisa apa aja ya. betul betul betul. Makanya thank you banget nih LJ ngingetin. Jadi memang kuncinya ya adalah bikin anak ini tetap merasa bukan merasa ya, anak ini dalam kondisi aman, begitu Ya, juga lingkungan sekitarnya dalam kondisi aman. Ketika ya, anak ini tantrum gitu. ya. Sambil kita cari penyebabnya apa dan kita sambil tetap tenang. Dan memang sih Oke. kalau terjadi gitu kayak ya gue pernah juga Tempat sih keramaian. ngalamin kayak gitu di tempat keramaian itu memang ya nggak mudah memang bisa Nah, kepicu. ya, Apalagi ya, kalau kita pas nggak sendirian, misalnya bareng pasangan lah, atau terus ya, mungkin bareng mertua lah, atau orang tua kita. ya. Itu anak kamu tuh, Oke. gimana kamu ngurusin? Oh my God. Wah, Pressure-nya itu kayaknya pressure tuh kok. pressure-nya kayak lebih gitu Iya ya. sih, Cuma benar, benar, benar. ya Tatapan-tatapan sinis para pengunjung lain ya kok ya. Tapi mungkin nggak terlalu peduli dibanding dengan misalnya tatapan sinis dari mertua ataupun juga ipar yang betul. gimana gitu kali ya. Kadang-kadang kan Ya, mereka suka ya, ya mungkin judgement lah ya. Ini anak lu kok kayaknya lebay banget atau kayak gimana. Tapi ya udah, tadi kita udah belajar dari Koal. Coba kita put itu aside dulu, kita kesampingkan yes, itu dulu. Yang penting untuk ini. Nah, untuk maksudnya yes. dia merasa ini nyaman dulu gitu ya, kok ya merasa Mm-mm. aman gitu ya. Ya, Oke. yang pentingnya mulai dari kita dulu. Kita jangan Hmm. terpancing ikutan tantrum nih. Kita tuh tenang tadi. Salah Ya, satunya ya bisa itu dengan nafas LJ. Mungkin ini udah klise ya, sering denger ya. ya. Nafas dalam, nafas diafragma. Tapi itu memang nafas dalam, nafas diafragma ini bisa bantu kita lebih rileks karena ini dia merangsang merilisan endorfin. Oh, Hmm, kita yang nafas sebagai orang tua atau kita kita, suruh anak? Oh, oke. kita. Kitanya Kita yang dulu LJ, nafas ya. Oke, kitanya dulu. Kitanya oke. tenang, kitanya grounded, kitanya calm, baru bisa kita handle anak kita. Kalau sama-sama panik gimana? Benar. Ingat gak kok Nah, kalau di pesawat kan kita harus pakai masker oksigen dulu ya kok sebelum kita hmm, memakaikan yes, masker ke orang lain ya yes, kok ya. yes, yes. Keren Hmm. banget itu LJ. Iya, Pakai iya, masker iya, iya. dulu Oke. sebelum ngasih masker ke orang lain. Iya, iya, iya. Kita Yes, tenang dulu. Oke. Nah, sih. Dan tetap itu tenang ya. Kuncinya tetap itu tenang. sih. Walaupun sulit nih ya, Mom ya. Untuk tetap tenang ya. Berarti, tapi benar sih tadi Koal bilang bahwa kita stay grounded, tetap tenang, panik supaya energi kita itu menular, bukan kita yang ketularan sama energi dari tantrum anak gitu ya, kok ya. Ya, jadi justru kita yang calming anak kita gitu. Ya, ya, ya. Perlukah kok kita membawa dia ke tempat lain untuk menenangkan dia? Just like the two of us gitu, let's say. Atau dia ya, artis sama kita, papa mamanya lah ya. Maksudnya kita untuk kita tenang dulu. Karena LJ pernah melihat di sebuah video nih kok, yang aku pelajarin juga, which is aku cukup kagumin ya. Nah, Mhm, LJ ceritain ya ke Koal sama ya. Deadmam ya. Jadi anaknya tuh lagi nangis-nangis, pokoknya masuk tantrum deh. Bener tadi, maksudnya ekspresi dia itu udah benar-benar intens nangisnya. Papanya nih bawa ke mobil kok. Mhm, Papanya nyalain video buat ngerekam gitu ya. Anaknya nangis sambil pukul-pukul ini papanya. Nggak kenceng gimana sih kok. Anaknya anak cewek mhm. ya. Ambil pukul-pukul badan papanya. Papanya diem aja. Papanya diem. 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 Diam terus gitu kok. Diam. Pokoknya anaknya tuh tetap nangis-nangis apa segala macam. Sampai lama-lama intensitas anaknya itu melemah. Berkurang. Baru bapaknya ngomong. Udah. Are you finished? Finish with your crying. Finish. Kalau you finish, baru I ngomong. Kalau you belum finish, okay, go ahead. You wanna hit me? Hit me. You wanna cry? Okay, keep crying. Malah anaknya diem loh kok. Kayak gitu menurut Koal gimana? Oke, itu balik lagi tadi ke yang tadi, model otak yang triune brain. Oke, ketika anak itu sedang tadi insting survival-nya muncul, dia ngerasa nggak aman, kita percuma komunikasi dengan dia. Nggak akan bisa, karena yang bagian berkomunikasi kan bagian tadi neokorteks di atas tuh. Dan neokorteks ini nggak akan bisa aktif kalau kedua bagian otak lainnya sedang aktif. Jadi ya dia perlu tenang dulu. Jadi biarin aja, dia meriliskan emosinya itu tadi dengan aman dan sehat.
bagi dirinya, bagi orang lain, dan bagi lingkungannya. Jadi kalau dari ayah yang tadi, is good ya, dalam konteks dia membiarkan anaknya tenang. Tapi tentang mukulin diri papanya, I don't agree with that gitu. Oh gitu kok. Ya, Oke, karena nanti kan anak nggak ngerti, nggak bisa bedain mukul beneran atau mukul enggak gitu. Jadi kalau oke, misalnya mau itu, bisa dengan misalnya boneka dengan boneka nih, kan ada ada hand puppet yang gede nih, hand puppet dengan hand puppet gitu, pukul-pukul hand puppet gitu, melepaskan emosi. Atau dengan, ya bantal misalnya, pukul bantal, pok pok pok, bantal gitu, bantal, tapi jangan orang, oke. Jangan, even jangan papanya gitu ya kok jangan ya. papanya, jangan Oke. papanya. Misalnya saat itu jok mobil gimana kok? Itu yang langsung aku terpikir. Ya jok mobil nggak apa-apa. Oke, Nggak oke. apa-apa gitu ya, 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 jok ya. mobil kan nggak, jok mobil dipukul gini kan nggak bakal sampai rusak kan, Ya, ya, nggak ya, ya, ya. bakal Oke, gitu. oke. Selama aman that's okay, tapi jangan zaman orang tuanya gitu. Kalau Oke, misalnya mau mukul papanya, biarpun nggak sengaja atau ini, bisa kita tangkap tangannya, bilang, "Oke, I don't allow you to hurt me and you hurt yourself," gitu. "Aku oke. nggak I mau don't kamu allow. menyakiti Oke, diri papa, sama papa juga nggak mau kamu nyakitin diri kamu," oke, gitu. oke, Jadi oke. boundary-nya jelas ya tentang dia merilis emosinya ini. Ya, ya, Dan ya, ya, kita ya, ya. juga mungkin pada saat anak sedang tantrum, karena dia nggak bisa berpikir logis ya, kita nggak bisa tanya, "Kamu kenapa sih? Kenapa sih?" Nggak bisa, nggak Hmm, ngerti. Mungkin kita yang bisa bantu setelah dia mulai rada tenang, "Oke, tadi kamu nangis ya, terus," kita jangan nyebutnya tantrum ya, mungkin kamu ya, ya, nangis ya. nangis ya, terus tadi, apa, sampai mungkin mukul jok atau apa. Apa ya, apa mungkin tadi berasa frustrasi atau mungkin ada rasa marah. Jadi bantu anak ini bisa mengenali emosinya. Ya, bantu anak untuk mengenali emosinya ya. Oke, Tuh, bantu anak mengenali emosinya. Tapi kita tadi bukan bilangnya, "Kamu tadi lagi marah ya? Kamu lagi tantrum ya?" Tapi bilang tadi kita sebut tindakannya apa, terus juga, sambil bilang, "Mungkin kamu tadi lagi ini ya?" Mungkin kan? Karena kita kan nggak tahu juga dia yang benar-benar dirasakan kan apa gitu. ya, ya, Jadi ya, agar ya, anak ini juga bisa belajar mengenali emosinya gitu. ya. Oke, oke. Nah, ada gak sih kok tips untuk menghindari anak kita supaya nggak tantrum? Apa ada ya kok? Kayaknya nggak ada LJ. I wish Oke. there is. Tapi nggak Iya, ada. Emosi iya, nggak akan bisa terhindarkan kan? iya, iya, Karena iya. gimana ya? Balik lagi kita orang dewasa ya. Sejago-jagonya kita meregulasi emosi, Tetap ada juga ada bisa kita momennya. kelepasan. Hmm. Cuma ya ini lagi balik lagi ingat ketika tantrum, oke, ini adalah bahasa anak gua ngasih tahu loh dia sebenarnya ada rasa nggak nyaman, rasa nggak aman apa ya? Kalau kayak gitu Oke, kan rasanya kayaknya lebih enak ya. Bukan, "Ini anak gua kenapa sih nyari gara-gara?" Beda kan? iya sih. Heeh, Wah, untuk sampai ke gitu. pemikiran seperti itu, Dad Mom, kita perlu banyak menenangkan diri, grounded dan rasanya karena pada saat itu terjadi, jujur kita pasti ke-trigger kok. Anak Mhm, ke-trigger entah apa, anak itu tantrum gitu ya, emosinya meluap banget. Udah mhm, jelas apabila eh, kita orang tua tuh yang nggak siap ya, kita nggak akan pernah siap sih ya. Maksudnya karena kan kita mungkin lagi di keramaian, kita lagi mengerjakan apa, dia tiba-tiba emosi kayak gitu kan kita pasti ke-trigger juga. Gitu iya. kan. Kita Oke, sebisa mungkin ya menenangkan diri kita kita, tenang ya. Oke. menenangkan diri kita. Karena ya kita yang sebagai agent of change-nya kan LJ, Agent of change. Oke. ya. Ini orang tua sebagai agen perubahan. Maksudnya kita yang berubah gitu ya, kok ya. Ya, kita yang Oke. berubah gitu. Dengan berubah Hmm. tadi berubahnya tadi dengan memahami apa sih tantrum ini. Ya. Perspektif kita kan jadi berubah gitu. Terus Hmm, hmm, memahami hmm, tadi, hmm. "Oh iya tantrum ini bukan anak gue cari gara-gara loh. Ya, tapi Tapi anak ini dia mau ada bahasa dia nih ngasih tahu rasa. gue sebenarnya dia ada something yang dia ini Ya. ngerasa nggak aman, nggak nyaman dan dia nggak bisa ngungkapinnya Iya. dengan apa ya? Dengan 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 kata-kata jelas, mungkin. dengan Iya, dengan kata-kata, jelas ya. dengan ya gitulah, Iya. kayak gitu. Iya, iya, Akhirnya iya. yang muncul tadi tantrumnya itu Iya, 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 iya. Nah, dan
Dan ini loh, tantrum ini juga bukan anak gua. Tantrum ini adalah salah satu bagian dari perilaku anak gua sekarang yang sedang terjadi. Ini Koal pernah bahas nih, jangan Ya, melabel anak yes. berdasarkan ya Perilaku. perilakunya gitu loh. Yes. Jadi nggak jangan sampai terlepas dari omongan kita bahwa, aduh anak gue suka tantrum nih, anak gue mah emang tantrum. Nah, Nggak boleh ya kok ya, iya, bilang jangan. kayak gitu ya. Ya, anak gua saat ini sedang tantrum. Oke. Beda kan dibanding anak gua suka Hmm, tantrum. suka Nanti tantrum. kalau kita sering bilang gitu, kamu kok suka tantrum ya? Kamu kok suka tantrum kan jadi kayak mengafirmasi dia Iya jadi bener ya. makin kan? Itu label sih kok, itu melabel Iya, sih. label cuma kan jadi mengafirmasi dia. Oh iya, Iya gue iya suka iya. tantrum ya, gue suka tantrum ya. Makin Iya iya lama-lama kan iya. makin gitu LJ. Sama kayak bilang ke anak kamu nih males ya orangnya itu kan label kan kok itu kan Ya, tindakan ya. sebuah afirmasi negatif kan sebenarnya yang secara Mm-mm. nggak langsung ditanamkan oleh orang tua Iya. bahwa ah aku males ya kata mama aku males gitu. Padahal orang tuanya tanpa sadar dan tanpa ngerti. Iya benar Ya. benar benar. Oke. Makanya nih kita Wow, mesti bedakan gitu ya. Kayak gini misalnya, gua sedih, gua lagi ngerasa sedih. sedih ya. Jadi kan apa ya, terjadi disosiasi kan. Iya, 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 iya. Bahwa itu adalah sementara, tidak permanen, dan itu Betul, bukan diri betul. anak, bukan karakter anak yang sebenarnya gitu ya. Iya, Nah, iya, kita harus punya iya, mindset seperti itu ya, Ko ya. Oke, nice, betul. nice, nice. Oke, Gitu. wow, Jadi we learn a terjadi lot nih. disosiasi. Begitu juga dengan diri kita misalnya gua marah. Gua lagi marah sekarang gitu. Ya, Atau gua lagi ngerasa marah. Kan jadi ada terjadi disosiasi berbeda ya, ya. berbeda. Jadi nggak melekat lagi sebagai identitas kita gitu. Ya, 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 bukan identitas tuh. Nah, Betul. gimana sih kok waktu itu Koal pernah bilang bahwa LJ eh, anak lagi tantrum itu tuh sebenarnya bisa dimanfaatin loh untuk momen bonding. Lah, aku langsung bilang sama Koal, nah, boro-boro bonding kok. Ini kita aja lagi stres lihat anak Hah, apa tantrum gitu. Gimana ya. caranya? Angle-nya dari mana kok? Kok anak tantrum kita bisa bonding, momen bonding dari mana? Nah, itu gimana kok Coba dong di sini kita Dead Mom Oke. nih ya, kita coba pelajari ya, kita korek ya Hmm, untuk mungkin nih apa ya menit-menit terakhir kita lah kok ya untuk oke, ini good, good. soalnya penting banget nih buat kita Yes. ini kok malah mindsetnya dari Koal tuh LJ, Dead Mom itu kalau sana anak lagi tantrum manfaatin buat momen bonding dari mana kok? Nah, gini nih, LJ, Dead Mom. Jadi waktu anak lagi tantrum, tadi pertama kan kita balik dulu nih. Kita tenangin diri kita dulu. Terus sambil kira-kira apa ya penyebab anak gua tantrum gitu. Kalau situasinya memungkinkan di situ, situasinya lingkungannya oke, ya kita di situ bareng anak kita gitu. Ya kita mungkin jongkok atau duduk aja di lantai. Kalau Ya, gue sih ya, cuek lah, duduk aja udah ntar di rumah pakai dicuci. ya, ya, ya. Kecuali lagi Dia, becek, jorok ya tepatnya ya. iya, iya, Kalau iya, misal iya, iya. lagi di supermarket, gua udah duduk lah di lantai nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Gitu Katanya terus. kok kita harus level ya kok sama anak ya, Nah kalau itu bisa ya. dia, bagus Oke. banget tuh LG. Makanya tadi kan duduk atau berlutut itu kan Ah, 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 biar ah. matanya selevel. Hmm. Terus liatin mata anak, liatinnya dengan tenang ya, dengan tenang, rileks, dia tetap tenang gitu. Gini bikin dia ngerasa aman. Kalau misalnya ini ya kondisinya sedang nggak memungkinkan, tapi kalau lagi di tempat keramaian kayak gitu rada susah sih kita tinggal, nggak bisa. Jangan dong, jangan Nggak bisa, ditinggal iya. kayaknya. Tapi kalau misalnya di rumah, nih misalnya di Ya, rumah ya, ya, dia ya. lagi tantrum di kamar gitu, di kamar dia atau apa, kita bisa bilang, "Ya, ambil nafas dulu," terus mungkin kita udah nggak tahan, "Oke, tunggu bentar ya nak ya. Ah, Dedi, Dedi mau ambil nafas dulu bentar ya, Dedi tinggal dulu bentar." Jadi bilang, tinggal, terus kita tenangin diri kita, mungkin kita mau teriak, kita ambil nafas atau loncat-loncat, gerakin badan gitu ya. Apapun caranya gitu pokoknya yang penting aman dan sehat udah lebih rileks. Oke balik lagi oke I'm here now gitu. Ya udah Oke. jadi kalau kalau memungkinkan tadi kita tenangkan diri tadi bisa dengan berbagai cara kita gerak-gerak gitu atau dengan nafas terus ya udah selevel dengan dia
terus keep the space gitu. Belum tentu anak mau dipaluk loh Iya kalau betul, saat tantrum. betul. Jadi Kadang kita malah berontak ya kok ya. betul betul. Jadi biarkan Kadang dia berontak. tenang aja dulu, rileks, kita jaga dia tetap aman. Jadi mungkin ada space, liatin aja gitu, liatin matanya dengan lembut. Terus tadi kayak cerita tadi, Angie yang cerita tentang Dedi yang membiarkan anaknya nangis tadi. Hmm, hmm, Biarin tenang nangis. Ya, baru itu ya, baru kita ajak bicara. Nah, hmm, kecuali nih penyebabnya tadi sesuatu yang mungkin membahayakan, ya kita bikin dia aman dulu dong. hmm, Misalnya, kan bisa juga tantrum karena dia mungkin demam. Kalau demam ya kita obatin dulu kan LJ. hmm. Ya dong, jangan Iya, dibiarin dong. ini faktor yang LJ nggak kepikir sih kok. Jadi bisa aja sakit dia itu bikin dia tantrum ya, Mo ya. Bisa, bisa. Anak nggak enak badan, nggak Hmm, fit, gitu bisa juga sakit. Makanya dari cari tahu dulu nih penyebab tantrumnya apa, oke, gitu. cari tahu Penyebab dulu tantrumnya penyebabnya. apa? Hmm, 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 Yes. hmm, hmm. Kalau memang penyebabnya sakit atau apa ya harus segera kita tangani ya, 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 begitu. ya. Karena kan kita nggak tahu juga gitu, ada apa, mungkin sakit gigi atau apa, Hmm, demam, sakit perut, atau ada luka mungkin di badannya yang kita nggak tahu gitu, atau dia hmm, kebentur atau apa, we don't know. Jadi kita cek, make sure our kid are safe gitu. hmm, Kalau hmm, kalau pastikan dia sudah aman ya, ini sekedar dia nggak bisa meregulasi emosinya ya, kita bantu dia, kondisikan, siapkan tempat yang aman untuk dia ini mengekspresikan emosinya. Ini kan jadi hmm. kesempatan bonding dengan dia kan. Kan kita Oke, duduk deket ya, dia, ngeliatin gini, ngeliatin anak dengan ini ya, dengan dengan lembut. lembut tadi ya. Hmm. Heeh, "Kenapa ya anak gua ya? Ada apa ya?" Gitu. "Oke, I'm here with you," gitu kan. Itu kan bonding moment, LJ. Oke, oke, Beda kan oke. dengan misalnya, "Kamu ya, kenapa teriak-teriak, kenapa bandingkan?" Beda kan? Iya, iya, iya. Oke, oke, wow, Heeh, wow, wow. Oke, dari angle itu ya justru ya, Mam ya kita yes. melihat bahwa dengan anak itu lagi berekspresi secara intens kayak gitu ya, tantrum ya. Pertama jangan kita labelin ya, kamu nih tantrum ya, lagi tantrum ya kamu ya. Tapi kita mungkin tatap dia dengan lembut, kita kadang-kadang mungkin nggak perlu dengan kata-kata kali ya, kok ya. Heeh, Kita betul. just tatap dia dulu, karena ya tadi kalau dia lagi teriak-teriak, kita teriak juga ya bersaut-sautan tuh kok. Iya, energi kita sih yang mesti energi kita yang calming ya, energi Oke, oke, wow, oke. dan itu dulu kalau anak-anak misalnya tantrum pas di rumah, kamar, gue tutup jendela, tutup pintu. Iya, Terus udah temenin di situ, oke, heeh, oke, temenin oke. di situ, liatin matanya dengan lembut, iya. Ya, Nah terkadang itu anak itu mungkin nggak nyaman ya kalau ngeliatnya kita face to face ya, mungkin kita agak dari samping dikit gitu loh, 45 ya, derajat gitu. ya, 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 ya. Jangan di zoom gitu ya kok. Iya, janganlah Gimana dia LJ. yang ada dia tambah kesel, diusir. Iya, 45 degree lah kita, Ya, ya. ya, ya, ya. Oke, Ya, oke. kalau misalnya anak sampai ngusir, "Shoo!" gitu atau, nggak mau gitu, ya kita mundur lah, kasih Kita jarak. mundur, oh, Lebih kasih sampai space ya. jarak, sampai space di mana dia merasa aman dan nyaman lah, Ya, 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 gitu. Ya, tapi jangan totally kita tinggalkan, karena kita ya. kan ingin memastikan dia dalam Dia kondisi yang aman. aman, Hmm. gitu. Oke, jadi dari situlah momen untuk bonding sama anak gitu ya. Yes. Lewat itu kita mungkin bisa mengerti, menggali emosi dia, bertanya, be curious gitu lah ya. Dengan ada apa sih? Tapi Setelah setelah dia anak tenang tenang ya, gitu ya. Oh, setelah heeh. anak tenang ya. Oke, wow, wow, wow. Jadi gimana, Dad Mami? Masih merasa takut gak kalau seandainya anaknya tantrum? Masih LJ, masih. Jangan sampai ya. Iya, iya benar sih. Karena yang namanya, Jangan sampai kayaknya kok impossible ya. iya benar sih. Heeh. Karena memang itulah kok yang Karena itu emosi ya awal. normal lah ya, Iya bagian benar dari sih. kehidupan anak-anak kita. Tapi tetap sih kok untuk namanya kita menjadi agent of change ya. Maksudnya kita yang berubah bukan anak gitu loh. Untuk kita sendiri tetap tenang itu memang seharusnya seperti itu. Tapi
pada saat terjadi kok. Biar lupa semua podcast ini. Iya. Lupa semua obrolannya LJ sama Ko Aldian di sini ya, Detmam ya. Karena pada saat itu bisa juga tuh kok otak reptil kita yang Kepicu. bergerak tuh kok justru Iya. ya. Reptil sama reptil nih. Udah Iya, jadi betul, apa betul, tuh? betul, betul, betul. Nah, makanya itu juga salah satu tips juga itu kita pada saat itu kita juga ini nih ya, refleksi diri jika memungkinkan. Ya, Ini sekarang yang bagian gua yang beroperasi ini otak bagian manakah? ya, Reptil ya. kah, limbik kah, atau neokortex? Oke. Iya gitu. Jadi kalau misalnya reptil kita ini kita bisa secepat mungkin sadar, ya kita berusaha naik ke level otak yang lebih tinggi kan, Ya, 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 ya. Wow, wow, gitu. wow, wow. Oke, oke, Ya. siap kok. Wah, kita Dan banyak belajar gini ya hari ini betul. ya, Dan salah Detmam ya. satu cara untuk merilis emosi dari apa tadi dari otak reptil itu ya kita bisa dengan movement sih, dengan gerakan. Oke, yang Gerakan kayak mungkin loncat-loncat gerak-gerakin di tangan. tempat Oke. jika kondisi Hmm. fisiknya memungkinkan atau lari gitu. Lari keliling ruangan atau mungkin teriak atau ya tadi Ya, kalau ini nafas lah tadi. ya, 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 Ada ya, ya. berbagai cara sih gitu. Oke, Apa ya ibaratnya pertolongan pertama. pertolongan pertama ya. Pertolongan pertama agar kita nggak terpicu. Yes, 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 Tuh. betul banget, betul banget. Dan seperti itulah obrolan kita, Detmam ya, di hari ini, di episode kali ini. Semoga bisa membantu ya buat Detmam nih menjadi solusi, justru memanfaatkan momen tantrum anak ini untuk menjadi momen bonding gitu ya. Yes. Oke, ada lagi oh yang mungkin tips-tips apa nih yang mau disampaikan nih buat kita para Oke. Detmam. Oke, minggu depan ada webinarnya tentang tantrum. Nah, Ikutan aja oke. Boleh, boleh, boleh nih. Ini gitu. sangat recommended ya. Judulnya juga sangat-sangat sangat-sangat Simpel. menggugah nih kok. Tantrum, gampang kok. Hah, gampang. Gampang dari mana? Makanya ikutan deh, Bang. LJ sudah daftar. Karena mau belajar juga ya. Gak tantrum tapi gampang. Ya udah kita sama-sama belajar ya. Kita ketemu di kelas ya, Datom ya. Jangan lupa Oke. mendaftar. Nanti untuk infonya bisa dilihat di IG-nya Adaptive Parenting. Kok promosiin dong kok ini untuk Oke, ininya ya untuk webinarnya adalah hmm, tantrum gampang kok. Oke. Kita jadi akan bahas lebih detail dari sini. ya, Sekarang bahas lebih detail. Jadi kita akan merubah perspektif kita. Tantrum itu tadi gampang kok. Kalau ngerti caranya, kalau ngerti apa itu tantrum, ya, jadi gampang. Jadi ya. bukan lagi sesuatu yang kayaknya mengerikan. Mengerikan, takut atau apa ya. Catat Yes. tanggalnya Kamis 3 Oktober 2024 jam 19.30 lewat Zoom kok, Detmam. Yes. Online. Jadi you can access anywhere. Linknya kalau mau tahu, kepoin IG-nya FB2B. Nanti kita post ya kok ya. Di Oke, FB2B ya kok ya. sip. Sama di Adaptive Parenting pastinya. Detmam akan tahu tuh belajarnya apa aja ya. Harus ikutan daftar. Kita ketemu di kelasnya, Detmam ya. Oke, Oke, kalau gitu. gitu kita Yes. ketemu di episode yang lainnya ya, Berikutnya. kok ya. Yes. Dan kita ketemu di Oke. kelas pastinya ya nanti Oh. ya. Dan Mam, jangan lupa untuk Oke. daftar ya. Kita sama-sama Yes. belajar ya supaya kita menjadi orang tua yang tenang dan energi itu bisa tersalurkan ke anak. Bisa bukan kita yang uh, kena atau ketularan energi anak ya, tapi kita menyalurkan energi yang tenang dari kita ya. Oke, kok Oke. thank See you so much. you. Thank I'll see you, you. LJ. Thank you, Mom. See you next episode. Bye bye. Dah.